Putih Pramatana, Puspaseruni, Paundria Nagari, Guntur Soekarno Putri. Kalau saya melihat pintu masuk generasi muda kita ke depan, apalagi kita mau menyambut tahun emas kan. Nah itu pintu masuknya di dunia pendidikan. Tapi ada satu lagi yang penting juga, peran ibu di dalam keluarga. Wah, betul. Karena ibu adalah pendidik nomor satu dan pertama yang memberikan pengetahuan pada anak-anaknya. Benar. Nama besar Bung Karno itu adalah sesuatu yang tidak mungkin hilang dari kamu, tetapi orang akan menghargai kamu ketika kamu menjadi dirimu sendiri. Beliau kan selalu mengajarkan kita untuk cinta kepada rakyat. Indonesia bisa seperti ini, salah satunya adalah jasa dari Eyang Karno, seorang pendiri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di Vena Melinda Channel. Dan hari ini guys, lihat meskipun hujan deras, tetap aku semangat untuk membuat vlog dengan salah satu narasumber aku yang bener-bener ini seorang politisi yang sejati. Karena sudah 3 periode di DPR RI dan pernah selama 2 periode itu satu komisi sama aku di Komisi 10. Dan beliau ini adalah cucu dari proklamator Republik Indonesia, itu Bapak Insinyur Soekarno. Jadi guys, pokoknya ikuti terus ya keseruan aku untuk berbincang-bincang dengan Ibu Putih Guntur Soekarno. Seperti apa? Yuk ikutin terus ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Bye. Alhamdulillah guys, akhirnya nyampe juga di rumahnya Jeng Putih Guntur Soekarno. Jadi ini adalah sahabat aku dari pokoknya waktu di Komisi 10 DPR RI aku selalu duduk berdekatan dengan Jeng Putih karena beliau ini orangnya humble banget, yang pasti politisi sejati ya. Udah 3 periode loh guys di DPR RI. Dan karena kita menyambut Hari Kartini, jadi aku pengen banget mengulik bagaimana rasanya menjadi cucu sang proklamator, yaitu Insinyur Soekarno. Pasti visi misi hidupnya dan visi misinya serta nasionalisnya terhadap Republik ini pasti besar banget. Nah ini untuk kalian ya guys ya, anak-anak muda, jangan takut berpolitik. Nanti aku akan tanya sama Mbak Putih gimana caranya bisa menjadi politisi yang benar-benar bisa netep ya di DPR RI hampir 15 tahun guys. Oke, pokoknya guys seru banget obrolan aku sama Jeng Putih. Jangan lupa untuk apa? Untuk subscribe, untuk like, share, dan komen. Nah guys, lihat tuh rumahnya, keren banget, black and white kayaknya ya, sesuai dengan baju saya. Wah, itu lukisannya benar-benar mewakili partainya Jeng Putih ya. Tuh, lihat tuh, keren banget ya lukisannya. Aduh, rumahnya keren banget.
Kangen ya, aku terakhir ketemu Jeng Putih itu hampir 3 tahun yang lalu tapi sering sih WhatsApp. Jadi ini sekalian silaturahmi ya, lihat tuh. Tuh, ini keren banget ini. Ada gambarnya Bapak Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Keren banget nih, ruang apa di mana? Ini ruang kantornya Ibu. Oh. Iya, kalau terima tamu di sini. Keren banget tuh, lihat ini lukisan Ibu Fatmawati. Iya. Jadi ini neneknya Jeng Putih tuh. Ih, cantik banget. Nah, tuh. Lihat ini sang proklamator tuh. Aduh, bangga banget ya menjadi terahnya Soekarno. Tuh, ini Bu Putih, Iya. ini lukisannya nih. Ini Pak Guru yang lukis. Oh, Pak Guru Iya. Soekarno Putra. Iya. Ini Pak adalah Le-nya. omnya, Pak Le ya. Kalau orang Jawa itu kalau paman kecil Pak Le ya. Karena memang Guru Soekarno tuh awet muda ya. Habis ini guys, aku akan mencoba untuk membuat vlog dengan Mas Guru. Oke guys, pokoknya ini akan seru banget. Aku udah lama banget nggak ketemu dan aku akan mengulik-ngulik ya. Ini buat kalian ya, perempuan Indonesia, jangan takut berpolitik karena kita bisa menjadi perpanjangan tangan dari aspirasi rakyat. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Bu Putih? Luar biasa banget. Organisasinya, dedikasinya. Jadi pokoknya ikuti terus ya keseruan aku nanti. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, dan komen. Nah guys, sebelahku adalah Mbak Nani. Mbak Nani ini aku sudah kenal 10 tahun yang lalu, lebih kali ya. Jadi Mbak Nani ini adalah aspri apa staf? Semuanya. Semuanya merangkap ya. Kayaknya loyal banget sama Ibu Putih Soekarno dan aku mengenal banget Mbak Nani itu menjadi garda terdepan apalagi kalau di dapil ya. Di Jawa Timur. Sekarang Jawa Timur 1, Jatim 1 ya. Dulu Sidoarjo, Surabaya. Kalau dulu Jawa Barat 10, Jabar 10 itu Pangandaran, Ciamis, Kuningan sama Banjar. wah, bayangin guys, pindah dapil aja tidak mempengaruhi suara ya, tetap terpilih. Nah, Mbak Amin. Nani gimana mendampingi seorang cucu proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno? Seperti apa orangnya? Ibu Putih. Awal-awal juga saya sempat ini ya, aduh ini saya harus dampingin cucunya Bung Karno, ada satu kebanggaan tersendiri buat saya. Terus gimana ya nanti ya, tapi setelah saya mengetahui langsung bagaimana humble-nya Bu Putih, ya akhirnya oh ternyata enak gitu loh, di bawah susah pun pada saat kampanye naik-naik ke gunung kemana dia asik aja, menikmati gitu, menikmati apa yang ada di hadapannya gitu. Akhirnya saya tadinya pikir aduh bakal susah nih gitu kan, dia kan biasa di kota, Iya. kemudian harus ke daerah yang dapilnya entah berantah lah istilahnya, tapi alhamdulillah dia bisa menyesuaikan dan dia menikmati. Malah kadang-kadang saya yang suka sakit, dia nggak pernah sakit. Kayaknya spirit of life-nya Iya. dalam memperjuangkan aspirasi Betul. rakyat begitu tinggi ya? Iya. Jadi udah berapa tahun yang mendampingi? Saya itu dari beliau belum jadi dewan ya sampai saat ini alhamdulillah itu. Total berapa tahun? Berapa ya? Ada 12-13 tahun ya. Sekitar segitulah. Jadi ini benar-benar sangat mengetahui ya bagaimana karakternya Ibu Putih. Ya. Jadi gimana Ibu Putih kok bisa terpilih berkali-kali, ini kan periode ketiga ya? Betul. Apa kelebihannya menurut Mbak? Kalau saya jujur beliau itu mau turun gitu loh. Kadang-kadang kan kita ya agak keberatan juga ya kalau misalnya anggota dewan yang kita usung ternyata tidak mau turun, tapi beliau luar biasa mau dan menikmati itu semua gitu loh. Gak ada rasa beban, gak ada rasa aduh aku ketemu siapa, enggak, dan dia menikmati itu yang saya lihat dari dia. Jadi key of success-nya Ibu Putih adalah totalitas ya. Meskipun cucunya sang proklamator tidak juga menyurutkan bahwa mencintai rakyat ya. Iya. Itu yang menjadi kelebihan dan alhamdulillah loh, ini benar-benar mau pindah-pindah dapil, terus kemarin juga ikut pileg Iya, ya. ikut Pilgub ya Iya. tahun 2018 ya. Jadi gimana Mbak, boleh di-share nggak? Selain memang Mbak Putih ini orangnya sangat merakyat gitu ya, kira-kira apa sih yang selalu konsisten diperjuangkan selama menjadi anggota DPR RI?
selama ini kebetulan kan beliau dari mulai periode pertama sampai sekarang ini beliau masih concern di Komisi 10. Ya alhamdulillah untuk masalah pendidikan beliau terus membantu. Dan bahkan ada beberapa yang sekarang dapil kita sudah pindah ya, artinya kita sudah di Jatim 1 tapi Jabar kadang-kadang suka masih hubungin gitu loh, Mbak masih bisa minta bantuan untuk program sekolah ya, kita kalau memang ada kita akan bantu. Wow. Itu loh Mbak Putih suka kadang kasihan gitu, kasihan gitu dia ya, kita tetap aja akhirnya memberikan itu. Galak nggak sih Bu Putih? Enggak ya. Jujur loh ya. Enggak lah ya. Oh, gitu. Malah kadang-kadang saya enggak. Oh iya, kelihatan loh. Mbak Nani bukan galak, tapi tegas ya, beda ya. Karena saya sendiri juga ini merasakan ya, minta waktu itu Mbak Nani yang ngatur semua. Jadi kita bye-bye sama Mbak Nani. Mbak Nani terakhir dong sebelum Bu Putih nih ya yang datang. Kira-kira ada nggak mungkin harapan dari Mbak Nani sebagai orang yang paling dekat ya sama Mbak Putih ke depannya? Achievement apa lagi? Kan jadi anggota DPR udah 3 periode, apakah ingin jadi presiden? Loh kan kita nggak tahu bisik-bisiknya internal. Kalau saya sih, saya sudah bangga, artinya Mbak Putih sudah meneruskan apa yang diperjuangkan oleh kakeknya, bahwa membantu rakyat itu tidak harus dengan apa namanya, tidak harus menjadi sesuatu, tetapi dengan saat ini pun sudah membantu saya luar biasa lah. Artinya perjuangan itu tidak harus menjadi sesuatu, tetapi sudah memberikan buat masyarakat, itu adalah yang terbaik. Yes, keren ya. Bisa bayangkan kan guys, ini baru staffnya, belum Bu Putihnya. Nah kita lihat ya visi misinya terhadap Republik ini seperti apa. Dan yang pasti guys, pokoknya ikutin terus nih, sebentar lagi Mbak Putihnya datang, oke? Guys, kita udah di swab ya. Kita udah udah antigen. negatif. Terus aku udah PCR juga, jadi udah udah. PCR juga, antigen juga. Wow. Demi kamu. Ini jago salsa loh ya. Oh iya. Ini salsa dulu ya. Waduh, curang ya, pakai satu Eka disuruh pakai sendal. Tuh, bayangin. Coba gimana salsanya? Oke, nggak apa-apa dia pakai sendal. Ya, oke. Musik. Oke, 1, 2, 3, go. Guntur Soekarno in the house. Apa kabar? Ya ampun, kangen banget ya. Aduh. Akhirnya setelah Akhirnya. melewati ribuan purnama. Ini sahabatku di Komisi 10 guys. Orangnya baik banget. Dan apa ya, bangga loh aku bisa berteman sama cucunya proklamator. Aku juga bangga loh punya teman, punya sahabat di Komisi 10 yang kita kalau duduk pasti Iya. duduk di mana, duduk di mana, Di mana? Terus kita berdua dengerin. Tetap ya, kita curhat. tapi ada lah pasti anakku lagi begini Iya. gitu. Dan Mbak Putih ini adalah sosok yang menginspirasi aku karena dia tetap konsisten ya di Komisi 10. Amin, karena penugasan partai juga di sini. Tapi cocok banget ya, karena beliau ini dulu orang yang sangat concern dengan apa ya, seni budaya. Ya kan dulu kan di Guru Soekarno, apa namanya? Kebetulan sekarang juga Udah. saya lagi ini nurun juga nih ke anakku Oh, sama iya. Chandria. Dia sekarang lagi menekuni tari legong klasik namanya legong lasem. Wah, Jadi itu kalau susah. katanya nih menurut yang apa namanya, yang expert penari Bali itu, tarian yang paling tingkatannya paling tinggi itu adalah legong Bali loh. Wih. Ini kan Ada nggak tanah sih? leluhurmu. Dia ada nggak? Ada, tapi kayaknya dia nggak siap. Nah kebetulan aku juga lagi mendorong para seniman budayawan di Bali, terutama ada salah satu seniman tari namanya Gung Oke di Peliatan Ubud. Itu salah satu masternya legong lasem. Wow. Jadi sekarang ini juga cinta budaya nih, lagi mau menerbitkan buku mengenai legong lasem itu sendiri. Dan Ini nggak insya Allah, banyak yang tapi ini tahu loh. lagi COVID sih sebenarnya. Kalau nggak COVID, tahun ini rencananya ingin bawa penari Iya, dan misi Gung Oke, budaya ya. misi budaya ke
Jepang. Oh iya gitu kan. bener-bener. Pokoknya guys, jadi saksikan terus Vena Melinda Channel. Jadi bintang tamunya luar biasa. Jadi pokoknya guys, saksikan terus Vena Melinda Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, finally ini ngobrol yang bener ya, karena udah pakai clip on. Kalau tadi suaranya bisa ada bisa enggak. So, jadi sebelah saya adalah Ibu Putih Guntur Soekarno. Tapi kalau nama panjangnya silahkan, panjang banget soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mesti diperkenalkan nih namanya nih. Nama panjangnya harus. Panjangnya sepanjang gerbong kereta api. Putih Pramatana Puspaseruni Paundria Nagari Guntur Soekarno Putri. Karena ini anak satu-satunya dari Pak Guntur Soekarno ya. Jadi harus bikin kuis tuh. Nah, siapa yang bisa mengulang tadi berarti nonton dari awal sampai akhir ya, dapat hadiah dong. Oh gitu ya. Oke. Hadiahnya apa kek? Nah, ini adalah Jeng Putih, ini adalah boleh dibilang anggota DPR RI Komisi 10 yang lumayan lama ya. Hampir 3 periode ya. 3 periode lah Komisi sudah. 10. Kenapa sih harus Komisi kita 2 periode ya? 2 periode bersama, Komisi 10. iya. Kenapa sih harus Komisi 10 setelah jadi anggota DPR RI? Yang pertama mungkin karena memang partai melihat bahwa saya punya concern, punya apa Passion ya? passionnya itu memang di bidang kebudayaan dan pendidikan. Lalu memang kalau di partai kami di PDI Perjuangan itu biasanya memang kami ditugaskan untuk tidak terlalu dimutasi ya lah ya, diputar di gitu, rolling gitu ya. Jadi memang harus memang harus berada di satu komisi dan sangat menyelami apa menjadi tugas tupoksi kita di situ. Seperti itu, makanya memang tidak banyak ya sama dengan teman-teman satu fraksi di Komisi 10, rata-rata ya biasanya ya hampir 2 periode gitu. Jadi memang lama sih rata-rata, nggak di rolling-rolling gitu. Tuh, jadi berdasarkan minat ya. Jadi by the way guys, ini aku kasih tahu, Komisi 10 itu adalah pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif, perpustakaan nasional, itu semua kemitraan Komisi 10. Tuh, jadi ini cocok banget karena aku kemarin melihat-lihat kalau Bu Putih itu ternyata dia berorganisasi bukan setelah di DPR ya, udah lama banget Udah kan. lama. Aktif di kalau nggak salah Suara Mahardika ya. Bukan. Jadi ikut-ikut lah istilahnya berkontribusi, ikut mencintai seni budaya. Kemudian biasanya kalau saya manggilnya Pak Le Guruh ya, Pak Le Guruh, karena kalau Om Guruh nggak mau dipanggil Om, ke barat-baratan katanya. Benar-benar harus Indonesia. Harus Pak Indonesia, jadi saya panggil Pak Le Guruh. Ada kegiatan seni saya biasanya ikut mendampingi. Kemudian beranjak dewasa kan ada Gencar Semarak Perkasa tuh GSP Production. Ya saya juga biasanya ikut ya mendampingi Pak Le Guruh lah di dalam bidang seni budaya itu. Gitu sedikit banyak, jadi memang ketertarikan saya di bidang seni budaya ya lumayan inilah diajarin sama Pak Le Guruh. Jadi yang namanya Suara Mahardika tahun kalau nggak salah tahun 80-an itu zaman kita kecil. Zaman kita kecil tuh pernah selalu bikin konser ya. Dan itu yang nonton semua orang anak muda itu kalau mau nonton seni tari dicampur dengan menyanyi kayak apa ya? Kalau di luar negeri kayak Broadway ya, Broadway gitu. Bener. Nah, kalau dulu Suara Mahardika, dan waktu itu pada masanya memang masih jarang ya ada satu komunitas anak muda yang bisa menari, menyanyi, kemudian juga berakting dan sangat mencirikan, mempunyai identitas Indonesia banget gitu. Itu cikal bakalnya kalau menurut saya adalah Suara Mahardika itu sendiri. Iya, sayang ya ini Mas Guru kan dulu aktif loh mengkampanyekan harus pakai kebaya, berkebaya. Kalau sekarang ini ada gerakan cinta berkebaya, padahal dari dulu Mas Guru tuh, Pak Le Guruh udah melakukan itu. Iya, tapi kemana Suara Mahardika ya? Ya mungkin karena sudah tua-tua ya. Iya benar-benar. Soalnya kan dulu di atas kalau kita, Vena. Oh iya benar-benar. Iya, kayaknya udah sepuh ya. Iya. Tapi salah satunya tuh Denny Malik. Terus siapa lagi ya? Nana Krit, Soraya Haq. Oh iya. Titi DJ. Oh iya. Itu Suara Mahardika. Terus banyak ya jebolan
jebolan Banyak, Suara banyak, Mahardika banyak dan jebolan. akhirnya mereka jadi single, jadi artis ya. Iya, kan Mas Denny Malik sampai sekarang masih berkontribusi di bidang seni budaya. Kemarin kan juga koreografer di Asian Games, Mas Denny Malik. Gitu. Jadi benar-benar kita rindu nih yang angkatan-angkatan kita ya 80, 90 kita pengen angkatan banget ini ya jalan-jalan sore. jalan sore. Tapi semua karyanya Mas Guru itu Abadi ya, long abadi. lasting banget Long lasting, ya. iya. Jadi apa lagunya banyak banget Banyak, kan? ada Gita Cinta dari SMA, iya. Aduh, terus yang Puspa cinta. Indah di Taman Hati. Aduh, itu bener. Dari Terus- judulnya aja udah Indonesia banget Betul. ya. Terus tariannya yang abadi tuh tari damai. Ingat nggak tuh iya. Vera tari damai? Yang gimana tari damai? Surya di ufuk hilang gemilang. Oh iya. Sana kencana. Ya kan? Nanti abis ini kita harus ke tempat Mas Guru dong. gitu ya. Soalnya nih pada kayak gini loh. Kalau generasi sekarang itu kan selalu ngeliat K-pop tuh kayaknya keren. Pada zaman dulu tuh kita sudah menyajikan, menyuguhkan hal-hal yang Indonesia banget, tapi keren. Nah, anak muda suka. ini salah gitu satu kan. ya. Saya juga baru bicara nih soal ini politik kebudayaan. Betul. Ya, ini politik kebudayaan dan ini adalah karakter satu bangsa. Saya tidak menyalahkan kalau kemudian akhirnya yang namanya BTS, Iya, betul. Blackpink, Iya, K-pop deh, Korean Wave itu sampai turunannya, makanannya, Oh, betul. fashionnya, make upnya, semua berkiblat semua ke Eropa. Bahkan dunia musik pun yang tadinya Barat akhirnya berkiblat semua ke Korea. Ini adalah politik kebudayaan, di mana di dalamnya menurut saya political will pemerintah untuk membentuk satu karakter suatu bangsa yang kemudian juga karakter itu dibawa sampai keluar. Betul. Itu menjadi sangat penting. Wow. Nah, karena itu kalau saya pelajari kenapa sekarang sampai begitu, mereka punya blueprint politik kebudayaan dari mulai 30 tahun yang lalu. Vena, bayangin. Wow. Si Korea itu Keren banget. jadi bukan tiba-tiba semudah membalikan telapak Iya, tangan. iya, Nah, iya. inilah yang saya bilang pendidikan karakter bangsa di Indonesia itu menjadi sangat penting. Politik kebudayaan di Indonesia menjadi sangat penting. Pemahaman tentang Pancasila itu menjadi sangat penting. Betul. Tidak bisa melihat hasilnya hanya 5 tahun, 10 Iya. tahun, tapi bisa sampai 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, karena ini menanam bibit istilahnya benar, seperti benar, itu. Nah, pemerintah harus hadir di dalamnya. Caranya gimana nih? Begitu juga spesifiknya? soal seni budaya. Iya. Pemerintah itu harus hadir mendorong bagaimana kemudian Indonesia kan banyak banget Iya, ya. wah, sumber Dari daya mulai manusianya. tari-tariannya, terus krianya, tenunnya, kainnya. Udah tahu belum tenun endek Bali dipakai sama Oh iya Dior? benar-benar Dior. Iya. Kemarin dia sampai pada rame itu. Oh. Kita harus bangga. Iya. Bagaimanapun walaupun yang pakai desainer Iya. internasional, tapi bagaimanapun yang namanya tenun endek Bali sudah dibawa ke dunia internasional dan menurut pemerintah daerah Bali, alhamdulillah itu sudah dipatenkan. Jadi memang siapapun desainer yang mengambil tenun itu, kain itu ya harus membawa nama Indonesia. Jadi kita nggak bisa harus asal membawa. klaim ya. Iya. Tapi kan menarik ya, di Komisi 10 sampai hampir 3 periode ini, Jeng Putih ini apa yang paling pengen diperjuangkan selain dari tadi kan kita tahu ya, yang namanya political will itu bisa dari seni budaya, menjadi soft diplomasi di luar negeri. Gimana Jeng Putih? Iya, kalau saya melihat pintu masuk generasi muda kita ke depan, apalagi kita mau menyambut tahun emas kan. Iya. Nah, itu pintu masuknya di dunia pendidikan gitu. Kita bicara soal nasionalisme, bicara soal budaya, bicara soal karakter. Kan selalu tuh sekarang kok rasanya anak-anak muda kita lebih mencintai hal-hal yang bersifat kebarat-baratan atau ke Korea-Koreaan dibanding itu semua pintu masuknya adalah dari pendidikan itu sendiri. Jadi artinya kurikulum pendidikan kita, pemahaman pada ideologi Pancasila, pemahaman tentang toleransi, keberagaman yang sekarang memang sangat dibutuhkan sekali. Betul. Itu semua masuknya dari pendidikan. Oke, that's why pokoknya konsisten ya. Karena juga pendidikan tuh dinamis ya. Tapi ada satu lagi yang penting juga, peran ibu di dalam keluarga. Wah, betul. Karena ibu adalah
pendidik nomor satu dan pertama yang memberikan pengetahuan pada anak-anaknya. Benar-benar Kita setuju maksudnya sih. kita berdua tuh penting. Iya. Ini juga yang nonton kebanyakan ibu-ibu loh. Gitu ya. Dari umur 19 sampai 34 tahun. Alhamdulillah. Nah, makanya aku seneng banget nih guys, kenapa narasumberku dari berbagai macam profesi, background, dan punya visi dan misi yang jelas dalam hidupnya. Tadi kan Jeng Putih udah bilang, pendidikan itu basic needs ya. Tapi kalau kita lihat kan sebetulnya kalau di dapil-dapil, itu banyak loh sekolah-sekolah yang masih juga menjaga kebudayaan. Salah satunya ada muatan lokal. Iya, ekskul, ada kayak ekskul. misalkan apa namanya, gamelan. Dan Kemudian kalau di Bali tuh rata-rata semuanya diajarkan tari Bali Oh kan. iya, Kalau benar-benar. muatan lokalnya di sekolah-sekolah. Terus kalau menurut saya sih memang harus menggali kearifan lokal di daerah itu. Kalau memang ada bisa mengajarkan gamelan, ada angklung, kayak di daerah Jawa Barat itu kan terkenalnya kan angklung, musik bambu, atau kolintang di Sulawesi itu juga bisa diangkat. Kemudian tari menari, karena dengan lewat seni budaya tadi yang Vena katakan bahwa itu merupakan satu soft campaign, soft diplomasi juga ya. Soft diplomasi, dan di situ kita diajarkan juga selain olahraga ya menurut saya toleransi. Oh iya, betul. Karena kalau kita belajar menari bersama, kita saling mengenal teman kita bagaimana, tidak melihat suku, etnis, agama. Di situ kita belajar toleransi, kita belajar bersama, gotong royong, saling menghargai gitu. Jadi menjadi sangat banyak penting. Ya nilai-nilai. Apalagi sekarang ya, Benar, anak-anak tuh sekarang kan bentar-bentar gadget gitu. Jadi selfish banget ya. Gitu. Nah, ini kalau dalam satu organisasi atau dalam satu ekstrakurikuler kita bisa bersama-sama, itu menjadi sangat penting. Tuh kan guys ya, for your information juga nih, karena aku pernah di Komisi 10, sebenarnya banyak ya program-program pro rakyat ya. Banyak. Khususnya untuk mendukung bagaimana kita bisa melestarikan itu tadi ya. Kan ada ya program, masih ada nggak sih? Masih untuk terutama juga untuk yang desa wisata, yang seperti itu. Terus untuk komunitas-komunitas kesenian. Itu banyak, apalagi kemarin pemerintah memberikan bantuan kepada seniman-seniman yang terdampak COVID-19. Oh iya, jadi nggak bisa manggung. Mereka nggak bisa manggung. Benar-benar. Itu berupa apa itu? Berupa bantuan tunai buat mereka seperti itu. Jadi biar bisa tetap survive ya. Kasian loh, nggak bisa manggung sama sekali kayak yang di Peliatan Ubud itu. Gung Oke itu kan punya sanggar, lalu punya balai pertunjukan lah seperti itu. Nah itu selama hampir 1 tahun sampai sekarang lebih itu mereka tidak bisa manggung. Tapi mereka harus menghidupi para penabuh gamelannya, para penarinya. Mereka tuh udah seniman tuh, kalau seniman biasanya nggak bisa nyambi ya. Betul. Jadi konsen sama profesinya. Kayaknya jiwanya, darahnya semua. Nah, ini kan gimana rasanya ya kalau yang namanya seorang Putih udah nggak usah diragukan lagi bagaimana menjadi politisi sejati. Tapi beban berat nggak sih menanggung nama besar Insinyur Soekarno? Itu kan dibawa terus kan gitu. Dalam setiap sepak terjangnya, baik dalam kehidupan, dalam politik karirnya gitu. Kalau saya, Vena, saya selalu dari kecil tuh papa selalu ingatkan saya bahwa mau digimanain juga kamu yang nggak akan mungkin bersembunyi dari nama kakek kamu, karena memang di dalam darah kamu itu alhamdulillah kamu adalah keturunan dari Bung Karno. Tetapi di dalam kehidupan kamu, dalam bergaul, dalam sekolah seperti itu, terus kemudian dalam berpolitik, jadilah diri kamu sendiri gitu. Nama besar Bung Karno itu adalah sesuatu yang tidak mungkin hilang dari kamu, tetapi orang akan menghargai kamu ketika kamu menjadi dirimu sendiri. Jadi ya saya kalau ditanya berat nggak? Ya alhamdulillah sampai sekarang karena dari kecil sudah selalu ditanamkan seperti itu, ya saya santai aja, Vena, gitu loh. Yang penting selalu berbuat baik kepada orang-orang ya, kepada teman, kepada sesama gitu, menghargai mereka, sopan, hormat kepada mereka. Ya satu nilai-nilai yang menurut saya ya ini nilai-nilai semua orang tua pasti akan memberikan itu, bukan karena saya seorang cucu Soekarno gitu. Tetapi ya itu buat saya
nama besar eyang saya, Eyang Karno, itu adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga tidak menjadi beban buat saya, tetapi saya juga nama itu bisa juga sebagai pengingat saya untuk selalu berbuat baik, menjaga tingkah laku, perilaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Wow, Gitu. ini kalau ngomongin kiprahnya Insinyur Soekarno itu kan founding fathers ya, jadi benar-benar yang turut menjadi sejarah ya. Nah, ini gimana? Punya anak 2, 1 laki, 1 perempuan. Bagaimana caranya mendidik supaya mereka itu tetap bisa menjaga nilai-nilai yang sudah diturunkan dari zaman Pak Karno sampai sekarang itu kan sulit karena zaman sudah berbeda. Sudah berbeda. Nah, apakah mereka akan menjadi penerus terahnya Soekarno di politik ya khususnya? Iya dong. Saya termasuk demokrat. Maksudnya demokratis dalam mendidik anak-anak, tidak memaksakan harus begini. Tapi mungkin yang namanya sudah darah ya, seperti Bung Karno kan juga selain seorang negarawan, tahu Bung Karno sebagai seorang politikus, negarawan, tapi kan beliau juga punya jiwa seni yang sangat besar kan, Bung Karno. Beliau itu seorang arsitek. Beliau juga senang dengan sesuatu yang hal-hal yang bersifat budaya. Bahkan dulu sampai saking cintanya dengan Indonesia, papa saya dan tante-tante dan om saya nih, termasuk Pak Leguruh, itu wajib harus belajar nari di istana. Jadi mereka harus belajar nari. Tari daerah ya? Tari daerah. Jadi kayak papa saya tuh jago tari Gatot Kaca tuh, Jawa. Waduh, yang begini itu? Iya benar. Oh iya benar Pak Guntur. Benar. Sampai dipanggil gurunya tuh dari dulu ada wayang orang terkenal di Jawa Tengah tuh namanya wayang orang Sriwedari kalau nggak salah. Nah, penari Gatot Kaca yang terkenal tuh namanya Rusman. Nah, itu Pak Rusman itu dipanggil ke istana untuk ngajarin papa saya. Wow. Ibu Mega juga seperti itu, diajarin nari segala macam, tari Sumatera, tari Jawa, tari Bali, Ibu Rahma, Ibu Sukma, dan Om Guruh, Pak Le Guruh juga itu. Jadi mereka dari kecil memang sudah ditanamkan rasa cinta terhadap tanah air, terhadap budaya. Nah, itu saya bilang keluarga itu menjadi sangat penting, ya, betul. Punya peranan penting dalam mendidik anak-anaknya untuk cinta kepada Indonesia, gitu, pada budaya Indonesia. Nasionalisme itu bukan datang dari luar, tapi semua lahir dari keluarga, lahir dari ibu. Karena dulu nenek saya Ibu Fatmawati lah yang mengajarkan itu kepada selain Bung Karno. Waktu saya kecil juga begitu, jadi turun temurun nih ceritanya. Jadi waktu saya kecil saya juga diajarin nari, harus ikut nari. Saya les nari Jawa, nari Bali saya ikut, diharuskan oleh papa saya. Terus ya itu, ya kadang-kadang lucu juga sih. Ini sebenarnya saya juga kalau cerita ini masih cocok nggak ya untuk diterapkan oleh ibu-ibu generasi sekarang nih, ibu-ibu muda. Saya tuh dulu waktu punya anak nih, ini turun lagi nih dari saya waktu kecil, kan saya selalu diceritakan hikayat-hikayat, legenda-legenda, wayang-wayang dibeliin buku-buku wayang. Jadi storytellingnya tuh seperti itu? Iya, jadi dulu almarhum Ibu Fatmawati Soekarno itu kan cukup dekat dengan saya. Biasanya tuh setiap malam beliau yang menceritakan saya cerita Mahabharata, Bharatayuda, Ramayana, cerita Nabi, buku-buku Nabi, Rasul, itu semua Ibu Fatmawati tuh yang punya andil besar membuat saya jadi suka sama buku. Nah, itu akhirnya terbawa ketika saya membesarkan anak-anak. Jadi selama masih di dalam kandungan saya udah cerita, udah dongeng sama Chandria sama Syahan gitu. Jadi kalau orang pasang Beethoven dan lain sebagainya, kalau saya dongeng, cerita rakyat. Cerita rakyat saya beli itu cerita rakyat, ada bawang putih bawang merah, kelenting kuning, yang gitu. Saya baca-baca sambil ngomong gitu kayak orang gila juga sih. Oh ya ampun, lucu ya. Tapi anak-anak masih di kandungan, anak-anak lahir, bayi pun begitu. Sampai, Vena kamu pasti ketawa deh, menina bobokan. Jadi kalau sambil tidurin gitu ya, biasanya saya nyanyi apa coba? Indonesia Tanah Air Beta, Indonesia Pusaka, Garuda Pancasila, yang kayak gitu-gitu ya Allah. Nah ini nih buat ibu-ibu ya. Jadi yang namanya nasionalisme tuh nggak bisa instan. Ada saksi yang suami saya. Ini coba lihat guys, ini ada. Jadi intinya itu semua tidak bisa instan dan
itu semua Nggak tergantung bisa. peran dari seorang Iya, ibu ya. Peran Akhirnya- seorang ibu, peran perempuan. Oke. Ini kita mau 21 April Iya, ya, betul, menjadi apa sangat penting dalam membentuk fondasi di dalam rumah tangga, Iya, baik iya. itu akhlak seorang anak maupun rasa cinta anak terhadap bangsa dan negara. Jadi intinya namanya anaknya dua, Chandria dan Syahan. Syahan itu dua-duanya tidak di force untuk menjadi politisi intinya Enggak, begitu ya, enggak. tapi Tapi sudah mempunyai cinta tanah air. Iya, dari harus bayi. itu. Ya. Itu nomor satu. Dan kebetulan alhamdulillah anak saya yang Chandria ini yang paling tua ini seneng nari gitu. Ya itu tadi saya yang bilang tadi ya, lagi oke. menekuni tari klasik Bali, tari Lego. Tapi Asem. politik-politik sama sekali nggak pernah jadi perbincangan on the table gitu. Namanya juga Someday. keluarga politisi ya, Oh. pasti sesuatu perbincangan politik itu menjadi keseharian. Politik itu kan sebenarnya kan keseharian kita, Iya, bicara iya, soal iya. apa harga-harga, bicara soal harga cabe, harga susu, daging. Oke. atau Jadi situasi apa Iya. namanya situasi nasional sekarang Iya, ini iya. tuh sebenarnya jadi perbincangan kita di meja makan. Tapi saya tidak pernah bilang sama anak-anak saya bahwa kamu harus begini, harus begini, harus begini. let it flow aja ya. Nah sekarang ngomongin nih ya, di belakang saya ada penonton satu guys ya. Penontonnya ini setia banget sama istri tercinta ya, karena saking sayangnya tuh dia nggak mau lepas tuh ya. Jadi aku mau nanya, biasanya di politik itu, mungkin karena aku kali ya, banyak yang menjadi gagal dalam rumah tangga. Karena berpolitik itu ya guys, itu waktu tersita habis, bener nggak? Iya, Iya kan? Karena waktunya kita tidak ada tuh yang kerja, apalagi kerja partai. 9 to 5 Iya, gitu yang kan. 9 to 5 itu nggak ada. Aha. Tiba-tiba partai kasih Nah, tugas, harus berangkat jam segini, malam ini, atau tiba-tiba sampai kejadian juga suami saya bangun tidur gitu, ngelilir lah istilahnya gitu. Loh kok suami istriku belum pulang emang? Padahal udah pergi lagi. Bukan, emang kita belum pulang. Oh, belum pulang. Masih, Iya, iya, masih, bener, masih bener. di Iya, iya, di iya. Ha. sidang-sidang kan? Iya, 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 kan Nah. tahu sendiri kayak begitu. Nah itu pertanyaan saya guys, bagaimana ini perkawinan sudah 20? Insya Allah 23 tahun. Wow, 23 tahun Iya. dan makin mesra. Terbukti dari Instagramnya. Coba lihat ya, cari Instagramnya Ibu Putih ya. Itu kelihatan banget di mana suami istri itu bisa punya konsep ya berkeluarga. Jadi yang namanya pekerjaan politik tidak mempengaruhi dari harmonisasi sebuah keluarga. Itu gimana? Karena nggak semua loh laki-laki itu mau istrinya one step forward. Nah itu bagaimana seorang Jeng Putih untuk bisa membuat keluarga ini tetap on the track? Dari awal alhamdulillah memang ketika dulu mungkin ya waktu menikah dari awal kan memang suami saya udah tahu bahwa akan menikahi dari keluarga politisi gitu. Jadi memang mungkin dari situ suami saya ini sudah tahu lah. Artinya pasti akan ada hal-hal yang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan politik. Walaupun waktu itu saya belum secara praktis gitu. Tapi kan ya itu tadi namanya juga keluarga politisi ya, dalam keseharian juga politik itu pasti jadi bahan pembicaraan kita. Terus ketika saya terjun di dalam politik praktis, kemudian saya aktif di partai, berorganisasi, kita bikin apa ya? Suami saya bilang sama saya, kita bikin sesuatu itu seperti teamwork gitu. Memang saya tidak bisa bilang bahwa saya sepenuhnya berhasil atau mampu melakukan ini, karena Ibu Mega sendiri juga sampaikan kepada saya, Tante Mega sendiri juga bilang bahwa ketika kamu ingin melangkah di dalam dunia politik ini sebagai seorang perempuan, maka urusan rumah tangga, urusan domestik istilahnya, itu harus selesai dulu. Selesai itu artinya suami memberikan dukungan 100% dan menjadi bagian dari teamwork itu. Teamwork itu apa? Kan saya kadang-kadang sebagai seorang ibu tidak bisa menemani anak-anak saya ketika ditugaskan gitu. Nah, seorang suami pun harus punya
legowo untuk mau menemani anak-anak gitu. Itu teamwork dan anak-anak juga begitu. Saya bilang suami saya sama saya bilang bahwa cerita nih sama anak-anak itu kan mereka masih kecil waktu saya itu. Betul ya. 10 tahun yang lalu ya. Bahwa mama tidak bisa setiap saat bersama kalian seperti itu. Jadi mereka memang sudah dididik untuk ya istilahnya nggak manja lah gitu, nggak apa-apa mesti cari mama gitu. Mereka mandiri, tapi saya tetap memantau, suami saya tetap memantau dan biasanya nanti info ini anak-anak begini nih gitu. Terus ya mungkin dengan berjalannya waktu akhirnya menjadi satu hal yang biasa dan ya kompak udah. Malah anak-anak kalau sekarang saya lagi banyak di rumah di Jakarta aku nggak pergi sih. Kebiasaan ya guys. Jadi, kalau ada emaknya lebih ngomel kali ya. Kayak cerewet kayaknya mamanya. Yang penting nggak ada. Tapi gimana sih ngerayunya? Karena nggak gampang loh. Biar gimana pun aku masih kepo loh guys. Karena seorang laki-laki itu biasanya apa ya? Punya bukan ego ya, tapi semacam istri gue kan harusnya di jam segini ya itu sudah melayani saya misalkan. Ini gimana sih Pak Jo ini mempunyai kelegowoan gitu? Kalau saya sih selalu report lah, maksudnya gini, orang kan bilang ngapain sih bentar-bentar ditelepon atau nelfon suami, tapi menurut saya itu adalah salah satu hal untuk membangun kepercayaan gitu ya. Jadi saya selalu bilang bahwa ini rapat dari jam segini sampai jam segini, nanti kayaknya mundur nih gitu. Nanti di sela-sela itu pasti kita SMS-an, WhatsApp-an atau teleponan. Anak-anak juga seperti itu. Sampai sekarang masih dilakukan seperti itu. Jadi komunikasinya tuh memang harus saling terbuka. Jadi nggak mungkin kita tiba-tiba pergi aja gitu. Nyelonong aja ya pasti juga seorang kepala rumah tangga juga akan merasa ini kok suami istri saya kok nggak cerita sama saya, kok nggak ngomong gitu. Jadi nggak usah pakai dirayu, sebetulnya paling penting komunikasi itu harus ada inisiatif. Sama ya kalau saya ya tentunya ya berusaha secapek apapun, kita kan selalu gitu, Fen. Kita secapek apapun sampai rumah ya itulah ngelihat dulu nih anak-anak gimana. Dulu waktu anak-anak masih sekolah nih gitu. Sampai lagi rapat aja kadang-kadang gurunya nelfon, "Ibu, coba ini dicek dulu ya, tugas masih belum selesai nih anak-anak." Nah, itulah guys ya. Jadi semangat Kartini ya itu menjadi satu motivasi kita juga ya sebagai politisi, sebagai ibu rumah tangga. Wah, jadi ini intinya key of success dari politik sudah diceritakan ya, bahwa menjadi cucu sang proklamator bukan membuat Jemputi santai-santai kepilih, enggak ya. Tadi aku udah interview loh Mbak Nani. Oh, satu lagi kalau aku boleh kasih tips juga buat ini sih menurut pengalaman calon pribadiku, ya. menurut pengalaman pribadiku. Kita boleh jadi apa aja deh di luar gitu ya. Oh, ini yang rumah tangga nih. Rumah tangga, mau sesukses apapun di luar. Tapi begitu kita di rumah, kita tetap seorang istri gitu. Jadi kalau misalnya satu saat misalnya ada suami kita lagi agak marah-marah, ya kita jangan langsung nanggepinnya sampai jangan marah-marah juga, diam aja dulu, santai-santai aja dulu, sabar-sabar aja dulu gitu. Nanti kalau ada waktu baru kita komunikasi lagi yang baik seperti itu. Kan kadang-kadang kita ngerasanya gimana nih, gue kan gue ini DPR nih, ini gitu ya. kan. Nggak boleh kayak gitu ya. kita nggak. Kalau menurut saya, kalau pengalaman saya sih seperti itu. Karena karena kita ini tetap ada dalam tanda kutip adat ketimuran. Betul, gitu. betul. Ya percayalah, karena memang kalau kelanggengan sebuah keluarga itu perempuan pegang peranan ya. Jadi harus bisa jadi wanita karir, jadi ibu rumah tangga, jadi istri yang baik. Tapi boleh kok ngambek-ngambek dikit. Oh gitu. Jadi ini selama 22 tahun berarti adem ayem ya? Coba ditanya. Nggak, tapi maksudnya selama 20 ya ada lah, berantem juga ada lah. Gitu. Tapi alhamdulillah sih bukan hal yang prinsipil gitu. Kayaknya lebih berantemnya soal anak deh. Tuh ya guys, jadi yang namanya politisi perempuannya bisa di-share juga ya bagi penonton, bahwa memasuki dunia politik itu bukan hal yang menakutkan. Justru kita banyak bisa menjadi decision maker. Betul. Benar kan? Menyenangkan malah. Ya, menyenangkan. Karena kita banyak bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Bisa melihat. Alhamdulillah ya Vena, waktu kita bareng-bareng kita bisa belum tentu loh kalau kita jadi
politisi, kalau nggak jadi politisi kita bisa melihat bagaimana Indonesia dari pelosok-pelosok yang ada di Indonesia, melihat bagaimana Indonesia dengan mata kepala kita sendiri, masyarakatnya, alamnya, situasionalnya seperti apa. Jadi ya itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan kalau buat saya. Nah, ini ya guys, for your information juga, kita tuh sebetulnya di DPR RI masih tidak mencapai kuota. Betul. Keterwakilan perempuan, which is 30% ya. Masih sekarang berapa persen ya? Mungkin kurang ya sedikit lagi sih ya, kayaknya belum sampai 30 sih. Iya, 17-18%. Udah lebih ya. Lebih 20-an ya. Ya lumayan lah. Nah, menurut seorang Putih, apa sih arti politik? Karena kita harus mensosialisasikan juga. Politik itu bukan dunia yang seperti aku bilang. Politik itu kehidupan. Oh. Definisinya menurut Jeng Putih, politik adalah kehidupan. Keseharian kita, politik itu. Gitu. Tapi kan orang suka nonton gontok-gontokan. Ya yang dilihat yang gontok-gontokan, makanya jangan dilihat yang gontok-gontokan. Nah gimana kita bisa memberikan contoh nih sebagai politisi perempuan? Kalau sebagai politisi perempuan, ya saya bilang politik itu adalah keseharian kita, yaitu tadi Vena yang saya bilang, kita bilang aduh harga masuk sekolah kok naik ya. Disitulah kita memperjuangkan di Komisi 10. Di Komisi 10 kita harga cabai mahal, disitulah kita di Komisi 4. Iya, kurikulum nggak ada pendidikan Pancasila ya. Disitulah kita memperjuangkan bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan karakter, bagaimana anak-anak kita bisa yakin dengan ideologi kita, ideologi Pancasila. Bagaimana anak-anak kita bisa merasakan toleransi, kegotong royongan, itu politik. Jadi kalau kita ngeluh nih, bisa gila ya anak-anak kita masuk ke sekolah ini mahal banget ya. Tuh kasihan loh ini. Ya itu politik karena kita harus memperjuangkan itu sebagai seorang legislator gitu. Karena dengan 3 kewenangan itu ya. Iya. Nah, jadi ini udah jelas ya guys, di Vena Melinda Channel hal-hal yang seperti ini harus kita luruskan. Betul. Bahwa kalau ada orang bilang, "Oh, jadi politisi perempuan nanti takutnya kesangkut sama korupsi." Nah, bagaimana seorang Jeng Putih itu bisa, ya ini kan selain nama besar dari Soekarno ya, menjalani politik yang benar-benar pure orientasinya kepada kesejahteraan masyarakat. Gimana, Jeng? Kan banyak orang bilang, ongkos politik mahal. Nah, bagaimana untuk saya sih memberikan sosialisasi politik itu bukan hal yang mahal, bukan hal yang menakutkan. Itu gimana, Jeng? Pengalaman sendiri lah. Ya itulah dengan kalau kita perempuan tuh biasanya bekerja dengan nurani, hati, dengan hati gitu. Kita turun bukan ya, mungkin Vena juga merasakan ya, waktu kita datang ke konstituen, kita ke dapil, itu bukan karena kita mau misalnya bagi duit atau apa, tapi ya memang karena dengan hati ketika masyarakat melihat kita, menerima kita, ya kita juga mendengarnya, membuka mata, telinga dan hati kita benar-benar gitu. Itu biasanya politisi perempuan seperti itu. Caranya dari awal udah beda ya? Caranya dari awal sudah beda. Dengan sentuhan layaknya seorang ibu. Betul. Gitu ya. Itu biasanya bisa lebih menarik atau membuat konstituen kita di dapil itu lebih percaya untuk memilih kita, karena mereka akan lebih percaya bahwa dengan hati, dengan nurani bisa membawa aspirasi mereka sampai di pusat gitu. Melalui program-program yang pro rakyat yang nanti yang akan kita bawa kembali ke mereka gitu. Jadi kita nggak ada pikiran kan cuma mainin program itu apa segala macam gitu. Korupsi ya, amit-amit ya. Jadi guys, tadi aku udah wawancara Ibu Nani. Ibu Nani itu adalah udah lumayan lama ya. Iya. Staf Aspri ya. Aspri. Dari mulai awal ya. Iya, dan ini beliau tadi juga memberikan testimoni bahwa seorang cucu dari Soekarno itu tidak pernah memilih-milih orang. Nah, itu sebetulnya dari, bayangin ya, ini anak tunggal loh guys. Cucunya proklamator dan tunggal, biasanya manja loh. Capek-capek amat mau jadi wakil rakyat. Sebetulnya nggak usah jadi wakil rakyat, suami udah mapan. Ya kan, yang namanya turunan dari Soekarno, apa sih yang mesti dicari gitu dari seorang putih dengan memasuki dunia politik, which is semua sudah ada gitu. Kepuasan pribadi apa? Ya saya hanya melihat memegang aduh kalau bicara yang jadi pengen nangis ya, nggak apa-apa. Justru kita harus membagi semangat ini.
beliau kan selalu mengajarkan kita untuk cinta kepada rakyat. Indonesia bisa seperti ini, salah satunya adalah jasa dari Eyang Karno, seorang pendiri bangsa. Saya sebagai cucunya, darah dagingnya, tentunya ingin menjaga apa yang sudah diwariskan oleh beliau. Legacy. Ya. Jadi menurut saya menjadi politisi bukan karena ingin jabatan atau nampang atau apa, tapi ingin menjaga apa yang sudah diwariskan oleh para founding fathers kita, salah satunya Eyang Karno. Luar biasa ya guys ya, aku yang bukan cucunya aja begitu dengerin Jeng Putih ngomong ini benar-benar dari hati. That's why guys, kita perlu banget negara ini perempuan-perempuan hebat. Setuju nggak Jeng? Ya. Pendidikan, pemerintah sudah memberikan ruang sebesar-besarnya. Begitupun dengan undang-undang partai politik, pemilu yang menyatakan bahwa perempuan Indonesia, come on ya, kita harus menjadi decision maker, bukan menjadi outsider. Makanya di Hari Kartini ini kenapa aku sangat minta Ibu Putih untuk menjadi narasumberku, memberikan semangat baru bahwa this is real gitu ya. Perjuangan kita bukan dengan bambu runcing. Betul. Ya kan? Perjuangan kita adalah dengan hati nurani kita, dengan pengetahuan kita, dengan kepintaran kita, dengan memberdayakan kita sebagai seorang perempuan untuk membangun bangsa dan negaranya. Bahkan dalam hadis pun juga dikatakan bahwa perempuan adalah tiang negara. Manakala baik perempuan, maka baiklah negara. Manakala buruk perempuan, maka buruklah negara. Maka kita sebagai kaum perempuan harus bisa menjaga langkah kita dan memberdayakan diri kita untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Wow, keren ya guys nih ya. Jangan nonton channel-channel yang prank terus ya. Kadang-kadang kita harus, ya dong, knowledge kita harus bertambah. Tapi ada nggak? Berarti kan sempat ketemu dong sama Eyang Karno? Nggak pernah. Hah? Jadi Eyang tuh meninggal tahun 70 ya Pak? 70, terus ya, Jeng Putih 71. Oh, hitung deh, dihitung nomor kita. Iya. Aku 72, benar. Oh jadi, tapi kalau sama Eyang Fatma ketemu sama beliau, saya sampai umur 8 tahun lah. Jadi masa kecil saya banyak. Apa yang diceritakan sama Eyang Fatma tentang figur seorang Soekarno? Saya manggilnya Embu ya. Embu Fatmawati itu jarang cerita soal Bung Karno tuh ganteng, Bung Karno tuh gagah. Pasti ceritanya soal perjuangan. Jadi dulu waktu Embu mengandung bapakmu, bener-bener tuh Embu dibuat mandiri oleh Pak Guntur nih ya, dibuat mandiri oleh Eyang Karnomu gitu. Pasti ceritanya seperti itu. Embu harus buka dapur umum karena harus masak untuk yaitu tentara-tentara rakyat dulu ya yang lagi berjuang melawan Belanda. Kemudian agresi militer, Embu harus hijrah ke Jogja, buka dapur umum lagi hamil besar. Jadi lebih banyak cerita soal semangat perjuangan. Kemudian cerita bahwa kalau Eyang Karno pidato itu semua rakyat Indonesia seakan-akan tuh terbius, iya. Betul. Bahkan dulu kan nggak ada zaman HP, ngelihat YouTube, ngelihat gitu kan, hanya radio. Jadi semua tuh katanya di depan radio mendengarkan dengan sesama kakek kamu untuk berpidato gitu. Jadi itu juga yang membuat seorang Putih kecil. Tapi cita-cita nggak sih jadi politikus? Aku tuh dulu malah pengen jadi interior design. Pantesan rumahnya keren guys. By the way rumahku juga ya nanti. Aku tuh dulu kepengen banget masuk seni rupa ITB, tahu nggak, Fen? Oh gitu. Nah jadi siapa yang membuat jadi waktu dulu tuh ceritanya nih, gimana? aku tuh milih 2 nih, ITB ambil seni rupa sama harus ikut UMPTN kan. Oh iya. Dulu zaman kita UMPTN kan UMPTN, ya. FISIP dong, ambil FISIP UI. Yang ITB aku nggak keterima, nggak pinter gambar kali aku ya. Oh jadi 2 itu, terus akhirnya di UI. Terus akhirnya aku keterimanya di FISIP UI. Ya mungkin jalannya Allah ya seperti itu. Di politik ya. Belajarnya tuh dari situ. Jadi ya udah gitu.
Wih keren ya, aku aja nggak masuk loh UI, susah ini pinter loh ini ibu sebelah ini. Nah ada nggak pengalaman, kan kalau kita di dapil itu dari yang paling seneng sampai yang paling sedih itu kan pasti ada ya. Yang membuat seorang putih itu menangis melihat keadaan rakyat yang sesungguhnya di perdesaan tuh apa, momentum apa? Kalau mau ditanya sih sebenarnya lebih kepada terharu melihat mereka itu sebenarnya kalau orang bilang bahwa rakyat Indonesia itu apa namanya nggak punya semangat, itu nggak mungkin karena kita lihat sendiri betapa mereka dalam situasi paceklik ya, misalnya kayak saya dulu kan dapilnya di Jawa Barat. Terus Jawa Barat kan itu kan agraris gitu. Di saat paceklik mereka nggak bisa panen atau sawah mereka kebanjiran atau dalam situasi bencana alam, karena di Jawa Barat cukup sering bencana alam. Itu mereka tetap survive, mereka tetap apa namanya punya semangat, dan saya bisa lihat di mata mereka tuh mereka punya harapan gitu. Dan mereka tidak pernah mengeluh. Itu jadi kalau ada yang mengatakan bahwa rakyat kita itu senangnya mengeluh atau apa, sebenarnya di pedesaan tidak seperti itu. Mereka punya apa semangat ya, makanya juang, ya? Semangat juang yang begitu tinggi. Sekali lagi kalau ditanya apa yang membuat saya menjadi sangat sedih, waktu itu ada cerita saya turun ke dapil, pertama kali saya turun ke dapil, di mana di dapil saya itu di Jawa Barat, di Ciamis, Kuningan, Banjar, Pangandaran. Itu saya tidak tahu apa namanya kondisinya seperti apa gitu. Jadi kayak masuk ke hutan belantara yang benar-benar kayak ya udah saya ditempatkan di situ, saya harus berjuang apa namanya merebut hati mereka. 2014 ya? 2009 ya. Saya melihat begitu saya bertemu, kan saya bingung nih, ini kita harus bagaimana. Terus papa waktu itu bilang sama saya, kamu dialog, kamu ngomong sama, kamu ketemu sama rakyat di pedesaan, sama masyarakat di pedesaan, berdialoglah kamu, seolah-olah kamu adalah bagian dari mereka. Jangan membawa diri kamu sebagai putih yang dari kota gitu. Jadi kamu menyelami kehidupan mereka, kamu berdialog dengan mereka, kamu seakan-akan menjadi teman dan sahabat dengan mereka. Niscaya nanti mereka akan jatuh hati dengan kamu dan mereka akan cinta dengan kamu. Gitu. Jadi ya, Vena bayangin saya tuh door to door banget loh, dari pintu ke pintu memperkenalkan diri saya. Ngetok gitu? Iya. Oh iya, oh bukan ngumpulin masa awalnya seperti itu dulu, dari misalnya saya cari tahu lah di sini tokoh atau ketua RT-nya atau lurahnya apa siapa, apa camatnya gitu. Saya datang, saya ngetok pintu sendiri, saya perkenalkan. Ya ampun. Saya nggak mau, saya memang waktu itu tidak mau membawa embel-embel saya keponakannya Megawati Soekarno Putri gitu. Oh iya? Jadi saya ya turun dengan diri saya sendiri. Terus memperkenalkan sebagai ya, saya sebagai kader PDI Perjuangan. Oh, bukan karena saya ini cucunya. Saya nggak pakai seperti itu, sampai akhirnya kemudian lama-lama ya mungkin karena ada teman-teman dari kalau di itu kan di struktur kami kan ada ranting PAC gitu menyampaikan seperti itu. Tapi di awalnya saya tidak mau seperti itu. Dan ternyata memang waktu membuktikan ya, 3 periode tanpa money politik, tanpa black campaign, tanpa menjual terah nama besar Soekarno, karena kerja keras, konsistensi. Dan memang kita harus capek lah, Vena. Kita nggak pulang. Harus keringetan. Anak saya sampai, mama kapan pulang? Mama kapan pulang? Sekali pulang seminggu minimal ya, nonstop 1 hari berapa titik coba? Bisa ingat? Sampai 10 titik. Tapi Jeng Putih, apa gaya politik seperti apa yang ingin disajikan seorang Putih Guntur kepada masyarakat? Bisa survive loh 3 periode. Ya insya Allah dengan gaya saya yang seperti itu. Kos politik memang ada, tapi bukan artinya kita mengikuti apa namanya budaya money politik. Biaya politik itu ada, tapi bukan money politik. Dan politik dengan hati, dengan kejujuran, dengan nurani,
Itu buat saya, mudah-mudahan insya Allah saya masih bisa menjaga itu. Wih, ini pertanyaan terakhir guys, karena ini Ibu Putih sibuk. Minta sibuk. waktunya berapa bulan ya? Kita berdua sibuk. Yang satu sibuk ngevlog, yang satu sibuk berpolitik. Tapi gini, ada nggak cita-cita nih? Kan sekarang kalau boleh dibilang Tante sendiri udah pernah jadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Kemudian ini sepupu ya, Ibu Puan. Iya, sepupu, Ibu ketua Puan, DPR RI, ketua DPR RI. termuda, pertama perempuan lah. Biasanya ketua DPR jarang perempuan, ini hebat nih. Pingin nggak sih jadi presiden? Loh, ini pertanyaan beneran loh nih, karena kan kita butuh presiden perempuan juga. Next. Saya prinsipnya Period. adalah menjalani semuanya dengan melakukan yang terbaik. Gitu. Tentunya juga saya berada di dalam sebagai satu kader partai ya, PDI Perjuangan. Saya lakukan yang terbaik dan ya semua saya percaya Tuhan akan punya garis tangan masing-masing. Jadi kita nggak bisa, kalau Tuhan udah mengatakan kun fayakun, jadilah ya jadi gitu. Ya lihat aja tante saya kan, ya prosesnya dengan seperti dinamikanya. apa, dinamikanya. Jadi kita berserah Vena, karena di atas kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan jalan hidup kita. Wih, jadi tetap aja ya mau jadi politisi tetap dong. Oh ya? tetap dong, masa udah melangkah, saya diketawain nanti sama Ibu Megawati kan janjinya dulu kalau waktu saya minta izin sekali melangkah pantang menarik kaki kembali. Wow, keren banget itu ya quotes-nya ya. Oh iya, sekali harus melangkah pantang untuk kembali. Untuk kembali. Jadi harus move on. Jadi terus ya. itu salah satu penguat saya. Jadi Ibu Ketua Umum Bu Mega selalu memberikan semangat seperti itu. Kita perempuan nggak boleh patah semangat gitu. Jadi kita perempuan dalam situasi apapun, dalam profesi kita apapun, tetap harus menjalani dengan penuh kekuatan. Ini terakhir banget, ini benar-benar terakhir loh ya. Kalau ngelihat seorang Putih, perkawinan, sakinah, mawadah, warohmah, anak semua, alhamdulillah, soleh dan solehah ya. Karir politik moncer. Pernah nggak sih ada satu momen titik terendah dari kehidupan seorang Putih? Kan kayaknya nggak pernah susah ya. Ya Siapa bilang? Loh, coba anak tunggal dari keluarga Soekarno. Kapan susahnya? Ya susah lah, waktu kita lagi berjuang di dapil emang nggak susah. Dalam itu kehidupan. berdarah-darah loh. Oh iya. Nggak di luar dari karir politik lah. Dalam kehidupan, pernah nggak merasa titik terendah? Setiap fase kehidupan itu pasti kan ada dinamikanya. Ada masa-masanya sedih, ada masa-masanya kehidupan rumah tangga waktu nikah juga awal-awalnya kan nggak langsung begini. Suami saya ada masanya lagi jatuh, gimana kita mendampingi, gimana kita sebagai istri juga harus bersabar gitu. Terus ya itu masa-masa yang ya buat saya dinamika kehidupan yang dijalani. Saya sih belajar dari Mbak Fatmawati. Mbak selalu bilang jalanilah dengan keikhlasan, jalanilah dengan penuh rasa syukur. Selalu berusaha untuk ceria karena Mbak Fatmawati itu begitu loh. Gitu Jadi ya? Mbak tuh mohon maaf waktu itu mungkin situasi politik juga seperti tetap loh memancarkan semangat positif ceria ya udah pokoknya berserah aja, bersyukur gitu. Bukannya terus ikhlas. mengeluh gitu bukan ya? Jadi penting banget ya namanya waktu kita kecil itu namanya di brainwash ya. Betul. Didoktrin tapi doktrinnya bagus ya. Jadi mau setinggi apa jabatan kamu, mau kamu turunan siapa, tapi begitu mendampingi suami dengan suka dan duka. Itu komit ya. Betul. Bukan hanya slogan ya. Nggak boleh slogan, harus Ini komit. kayaknya nampar yang di sebelah ini. Enggak lagi, Oke, jadi guys ngobrol sama Jeng Putih ini nggak berasa saya ngobrol sama cucunya Soekarno, nggak berasa saya ngobrol sama keponakannya Ibu Megawati, nggak berasa kayak ngobrol sama sepupunya Ibu Puan. Jadi harusnya berasanya ngobrol sebagai dengan Putih aja ya. Iya, dan ternyata berhasil. Terbukti dengan di politik itu nggak gampang ya. Iya. Kita bisa survive 3 periode tanpa money politik, tanpa black campaign dan menjadi sahabat semua orang. Keren ya Amin, guys amin. ya. Jadi
Pesan-pesan dong terakhir buat semua ibu-ibu Indonesia menghadapi COVID, kita harus strong ya nggak? Jangan Yeah. sampai angka perceraian tinggi loh. Oh iya ya, banyak karena kok. begitu COVID banyak orang langsung menuntut angka cerai perceraian gitu. Tadi tinggi. kan dibilang sama Jeng Putih, justru jadi istri itu dalam suka dan duka. Kasih dong wejangan dikit gitu. Saya bukan istri yang sempurna, Vena, bukan juga ibu yang sempurna, tapi ya mungkin dengan pengalaman saya yang baru sedikit ini menjalani rumah tangga, mungkin pesannya adalah kita tetap bisa membawa diri kita di dalam rumah tangga menjadi apa ya, bukan membawa profesi kita di luar, tapi kita adalah kita, istri adalah istri yang dimana menjadi apa namanya teman, sahabat, suami. Tidak menunjukkan keegoan kita, karena itu menjadi sangat penting kalau menurut saya, dan tentunya harus ikhlas dan bersabar, itu penting. Pesan-pesan supaya bertahan nih ibu-ibu menghadapi COVID. Apa? Perempuan harus strong, harus kuat. Oh gitu. Jadi istilahnya kalau zaman sekarang jangan menye-menye, jangan apa namanya, jangan bucin. Jangan baperan, jangan baperan, bucin. jangan Nyindir baperan. lagi yang di sebelahnya ini ya. Pokoknya kita mesti kuat jadi perempuan, karena bagaimanapun kita harus tahu bahwa perempuan itu multitasking. Iya. Kita punya kemampuan yang banyak sekali tanpa kita sadari. Jadi kalau kita menggali kemampuan kita, insya Allah akan ada rezeki untuk kita dan untuk keluarga. Ini terakhir dari Vena Melinda Channel, pesan-pesan buat suami tercinta. Kasih dong apresiasi. Aku? Iya. Oh, maksudnya saya buat Pak Joy, buat anak-anak yang sudah memaklumi. Aku tuh bukan tipe romantis. Bukan tipe romantis ya. yang Di Vena Melinda Channel harus romantis ya. Ini yang nonton tuh dia udah ngarep loh, ngarep banget tuh. Buat dia malah kalau aku romantis dia malah aneh. Ya tapi di Vena Melinda Channel nggak apa-apa. Apa buat suamiku tercinta, manggilnya apa sih? Yang. Oh iya, kan sampai sekarang. Iya, karena yang gitu. Oh oke. Pape. Pape apa pesan buat? Sini ya. Iya. Buat papa, buat anak-anak juga. Terima kasih sudah menjadi baterai buat aku, karena rumah ini adalah sumber inspirasi, sumber energi terbesar buat aku. Dan ini semuanya istilahnya aku di charge kalau datang ke rumah atau di rumah. Dan ini semuanya energi terbesar itu datang dari papa, dari Chandria, dari Syahan. Terima kasih sudah selalu bersama aku, dan aku juga selalu minta doa, mudah-mudahan langkahku ini bisa semakin bermanfaat untuk bangsa dan negara. Amin. Tepuk tangan boleh penonton. Keren ya guys, inilah perempuan inspirasi kita kali ini. Aku banyak banget belajar dari seorang Putih. Kita sering ngobrol ya, tapi nggak pernah sedalam ini. Ini deep talk banget, dan aku tahu banget karakter seorang Putih itu bukan karena nama besar, tapi dia mempunyai karakter yang kuat. Dan itulah model seorang perempuan guys. Bukan karena cantik, tapi kita punya karakter yang sangat bisa membuat kita menjadi hidup lebih bahagia ya. Karena jelas gitu ya konsep hidupnya. So guys, jangan lupa untuk selalu tune in Vena Melinda Channel. Dan aku juga selalu berdoain untuk selalu bahagia. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh ya. Amin. Oke guys, jangan kemana-mana untuk selalu nonton Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you.